Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Suprono. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang manajemen operasional. Pada kesempatan kali ini kita akan awali dengan lebih mengenal apa itu manajemen operasional. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada materi-materi berikutnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai materi manajemen operasional dengan pendahuluan. Definisi manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan kelompok aktivitas yang menciptakan barang dan jasa melalui transformasi input dan output. Aktivitas penyimpanan barang yang bertujuan untuk menyeimbangkan harga dan pasokan barang di pasar. Misalkan fungsi seperti badan urusan logistik atau bulog. Yang ketiga adalah merupakan aktivitas pemindahan barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain yang dirasa lebih memiliki nilai jual. Misalkan adanya kuliah jarak jauh, hasil kebun yang dijual di pasar, dan sebagainya. Jadi manajemen operasional itu tidak hanya sekedar proses transformasi input ke output, tetapi juga sampai kepada hal penyimpanan yang dalam hal ini juga menyimpan barang, bisa juga dalam tujuan adalah menyeimbangkan harga dan pasokan, serta merupakan aktivitas pemindahan barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain yang dirasa lebih baik nilai jualnya. Nah, jadi di sini kalau diartikan sebagai transformasi input ke output, ya, ini input. Input itu adalah masukan. Di sini bisa dari supplier dan sebagainya. Kemudian nanti diproses di suatu industri, menghasilkan output yang diinginkan oleh masyarakat atau customer. Di mana nanti setiap output ini akan memiliki feedback ke inputnya. Dimensi manajemen operasional. Dimensi manajemen operasional terdiri dari dimensi bentuk, yaitu menciptakan suatu bentuk atau barang yang baru. Jadi, dalam manajemen operasional itu juga menciptakan suatu bentuk atau barang yang baru. Dimensi tempat, yaitu memindahkan barang dan jasa dari satu tempat ke tempat yang lain, supaya memiliki nilai lebih atau added value. Jadi tidak hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi juga ada dimensi memindahkan barang yang bisa memiliki nilai jual lebih tinggi. Misalkan menghasilkan cangkul. Kalau dijual di kota, nilainya rendah. Tapi kalau dijual di pedesaan, nilainya menjadi tinggi. Dimensi waktu. Manajemen operasional juga ada dimensi waktu, yaitu menyimpan barang untuk kebutuhan yang akan datang atau untuk mempertahankan harga jual di pasar. Jadi di dalam manajemen operasional juga mengenal tentang dimensi waktu. Kapan waktu yang tepat barang itu dijual ke pasar. Dimensi fungsional, yaitu kontinuitas pasokan produk dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi, dalam manajemen operasional juga memperhatikan kontinuitas pasokan produk dan kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen pada saat itu. Dimensi lingkungan,
yaitu kemampuan beradaptasi perusahaan terhadap lingkungan atau pihak eksternal yang berkaitan dengan perusahaan. Misal, masyarakat, pemerintah, pesaing, pemasok, teknologi, dan sebagainya. Jadi di dalam manajemen operasional juga memerhatikan bagaimana suatu perusahaan itu bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Kenapa kok harus beradaptasi? Kalau seandainya tidak beradaptasi, perusahaan itu produknya bisa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Mengapa mempelajari manajemen operasional? Manajemen operasional merupakan satu dari 3 fungsi utama di organisasi. Jadi 3 fungsi utama ada manajemen operasional, ada manajemen pemasaran, dan ada manajemen keuangan. Di mana fungsi ini harus terintegrasi satu dengan lainnya. Lalu tujuan yang berikutnya adalah untuk mengetahui bagaimana barang dan jasa itu dihasilkan. Jadi dengan mempelajari manajemen operasional, kita bisa tahu bagaimana suatu barang dan jasa itu dihasilkan. Tujuan yang berikutnya adalah untuk mengetahui tugas seorang manajer operasional. Jadi apa saja tugas manajer operasional? Yang keempat, tujuan mempelajari manajemen operasional adalah sebagai fungsi operasi, merupakan fungsi yang membutuhkan biaya dan SDM yang besar. Manajemen operasional merupakan kegiatan yang tidak lepas dari biaya dan SDM yang besar. Maka dengan mempelajari manajemen operasional ini, diharapkan bisa mengetahui fungsi operasi yang tepat. Jadi penggunaan biaya yang tepat, SDM yang tepat. Karena kalau meleset dari biaya yang ditentukan, SDM yang ditentukan, maka jelas akan terjadi pemborosan bahan baku, pemborosan biaya yang lainnya. Mengapa mempelajari manajemen operasional? Dengan mempelajari manajemen operasional, kita bisa mengetahui kesempatan karir apa saja yang bisa diperoleh bagi orang yang mempelajari manajemen operasional. Jadi kalau kita menguasai ilmu manajemen operasional, kita bisa menjadi plan manager, bisa juga menjadi quality manager, jadi sebagai manajer perencanaan, manajer kualitas, atau sebagai konsultan dalam proses improvement. Bisa juga sebagai analis operasional. Nah, yang sekarang baru tren adalah sebagai supply chain manager atau supply chain planner. Ini kebetulan saat ini, apalagi di era pandemi seperti ini, yang namanya supply chain itu baru menjadi trademark. What operations managers do? Apa yang dilakukan oleh manajer operasional? Yang pertama, plan. Membuat perencanaan dalam operasi manajemen. Kenapa kok harus direncanakan? Di sini perencanaan tidak hanya berkaitan dengan bagaimana memproses suatu barang dan jasa, tetapi juga sampai dengan bagaimana menentukan supplier yang tepat, juga menentukan lokasi bahan baku yang tepat. Yang kedua adalah tugas manajer operasional adalah organize, mengorganisasi sumber daya yang ada. Baik itu sumber daya internal perusahaan maupun sumber daya eksternal perusahaan.
Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh manajer operasional adalah staffing. Menentukan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Jadi ketika seorang manajer operasional tidak menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat, maka proses kegiatan operasional akan berjalan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat, lead atau kepemimpinan. Seorang manajer adalah seorang pemimpin. Maka sebagai seorang pemimpin, dia harus bisa memimpin bawahannya, yaitu dengan memberikan contoh, memotivasi, dan sebagainya. Fungsi yang kelima adalah fungsi kontrol atau pengendalian. Jadi, seorang manajer harus bisa mengendalikan, mengawasi, ataupun mengkoreksi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak buahnya. Sehingga apabila terjadi kesalahan pada saat proses operasional bisa langsung diperbaiki. Area kerja manajemen operasional. Jadi untuk saat ini yang namanya manajer operasional atau orang yang bekerja dalam manajemen operasional harus bisa menguasai teknologi. Salah satu teknologi yang sekarang baru ngetren di dalam manajemen operasional ada artificial intelligence atau kecerdasan di dalam teknologi, di mana di sini orang sudah tidak ada lagi batas wilayah, baik itu negara maupun tempat, sehingga proses transaksi itu bisa berjalan dari berbagai macam tempat. Tata letak fasilitas. Seorang yang bekerja di manajemen operasional harus bisa mengatur tata letak fasilitas yang paling tepat. Tata letak di sini bisa mempengaruhi kecepatan dari kegiatan manajemen operasional. Oleh karena itu, tata letak di sini harus betul-betul diperhatikan. Nanti di dalam tata letak ini kita mengenal ada FIFO, yaitu first in, first out. Yang pertama masuk, yang pertama keluar, atau last in, first out. Yang terakhir masuk, pertama kali keluar. Nah, di sini tata letak ini menentukan kecepatan dan juga kualitas dalam pelayanan. Seorang yang bekerja di dalam manajemen operasional harus menguasai isu-isu strategik yang berkembang di bidang manajemen operasional. Seperti ketika terjadi chaos, terjadi masalah, terjadi musibah, terjadi pandemi, seorang manajemen operasional harus bisa berpikir bagaimana perusahaan ini bisa tetap berjalan dengan baik walaupun di tengah kondisi yang tidak normal. Seorang manajemen operasional harus cepat bereaksi. Kenapa kok harus cepat bereaksi? Kalau dia tidak cepat bereaksi, maka dia akan kalah dengan pesaing. Kalau kalah dengan pesaing, maka pasar akan direbut oleh pesaing dan kita akan kehilangan pasar. Pengembangan orang atau tim. Berkaitan dengan yang di atas, ya ada teknologi, tata letak, isu-isu strategik, cepat bereaksi. Di sini seorang yang bekerja di dalam manajemen operasional harus bisa mengembangkan orang dan tim yang tepat. Jadi tidak lalu harus selalu pakai tim susunannya seperti itu, tidak. Tim disusun betul-betul sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Customer service. Manajemen operasional memiliki area
kerja juga di customer service. Seperti yang kita ketahui, sering kita beranggapan bahwa customer service adalah total milik manajemen pemasaran. Tidaklah demikian. Customer service itu tidak hanya milik manajemen pemasaran, tetapi juga milik dari manajemen operasional. Kenapa manajemen operasional harus juga berada di customer service? Supaya tahu bagaimana produk yang diinginkan oleh pelanggan dan seberapa pelanggan itu puas menggunakan produk kita. Kualitas. Manajemen operasional jelas harus bisa bekerja dalam menjaga kualitas. Karena kalau tidak bisa menjaga kualitas, maka yang terjadi adalah produk kita kalah bersaing di pasaran. Pengurangan biaya. Seorang yang bekerja di dalam manajemen operasional, dia harus bisa mencari mana biaya yang paling efisien dan efektif. Sehingga bisa terjadi penghematan. Kalau terjadi penghematan, maka akan menghasilkan laba bagi perusahaan. Berikutnya, kerja manajemen operasional adalah harus bisa melakukan pengurangan persediaan dan melakukan supply chain management. Apa itu supply chain management? Rantai pasok. Jadi, seorang yang bekerja di dalam manajemen operasional harus bisa mengurangi persediaan. Persediaan yang banyak akan menimbulkan biaya penyimpanan. Oleh karena itu, supaya biaya penyimpanan tidak terlalu tinggi, maka harus dikelola dengan baik sehingga barang yang ada di gudang tidak sebanyak dari yang seharusnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengatur rantai pasok. Nah, rantai pasok ini nanti berhubungan juga dengan transportasi, berhubungan dengan supplier, sumber bahan, dan sebagainya. Kemudian, manajemen operasional harus bisa memperbaiki produktivitas. Bagaimana memperbaiki produktivitas? Salah satunya yaitu dengan yang pertama tadi, yaitu penggunaan teknologi. Critical decision made by operation management. Keputusan-keputusan yang kritis yang harus dibuat oleh seorang manajer operasional. Yang pertama adalah tentang service dan produk design. Penentuan produk desain dan pelayanan yang diberikan ini suatu keputusan yang sangat kritis karena ini merupakan jantung dari suatu produk. Apakah itu produk itu akan laku di pasar atau tidak? Jadi ketika gagal menentukan desain produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau gagal menentukan desain service yang diberikan kepada pelanggan, secara otomatis produk kita tidak akan laku di pasar. Yang kedua adalah quality management. Manajemen yang berkualitas. Bagaimana suatu produk, suatu layanan bisa memberikan kualitas kepada konsumen? Tidak lain apabila produk dan jasa tersebut melebihi dari ekspektasi yang dibayangkan oleh pelanggan. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat harus betul-betul bisa memenuhi ekspektasi dari pelanggan. Yang ketiga, keputusan yang sangat kritis yang dibuat oleh manajer operasional adalah proses and capacity design. Desain proses
dan desain kapasitas. Kalau misalkan kita menerima orderan melebihi dari kapasitas produksi perusahaan kita, jelas kita tidak bisa memenuhi target yang ditentukan oleh pelanggan kita. Oleh karena itu, desain kapasitas, desain proses yang dibuat oleh manajer operasional sangat-sangat menentukan pelayanan perusahaan kepada pelanggan. Lokasi. Lokasi kadang di sebagian orang menganggap sesuatu hal yang tidak begitu penting. Tetapi apabila dicermati, keputusan penentuan lokasi pabrik, lokasi perusahaan ini betul-betul sangat mempengaruhi proses selanjutnya. Apakah lokasi perusahaan atau pabrik dekat dengan bahan baku? Ataukah lokasi pabrik atau perusahaan dekat dengan konsumen? Ini tidak bisa dianggap sama dan tidak bisa dianggap remeh. Dua-duanya ada alasannya. Oleh karena itu, penentuan lokasi di sini betul-betul merupakan suatu keputusan yang sangat kritis. Di mana kalau manajer operasional salah di dalam menentukan lokasi, maka yang terjadi proses penjualan tidak bisa berjalan dengan baik. Layout design. Berbicara layout, yaitu tata letak proses kegiatan produksi yang ada di suatu perusahaan. Layout harus bisa menggambarkan suatu kegiatan dari input sampai dengan output, di mana susunannya harus tersusun secara sistematis, mulai dari alur sumber daya atau bahan baku sampai dengan produk jadi. Penyusunan layout yang tidak tersusun secara rapi, maka akan berakibat lamanya proses produksi. Kalau proses produksi lama, yang terjadi adalah proses sampai ke konsumen menjadi lama. Kalau pelanggan kita menerima produk dari kita dalam waktu yang lebih lama daripada pesaing, maka secara otomatis pelanggan kita akan berpindah ke konsumen, ke produsen lain. Human resources dan job design. Menentukan sumber daya manusia dan menentukan job deskripsi ini juga merupakan suatu keputusan yang kritis. Kata kuncinya adalah the right man in the right place. Menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Jadi, seorang manajer operasional sudah tidak lagi berpikir yaitu menempatkan tenaga kerja serabutan. Tetapi dia harus sudah mulai berpikir masalah spesialisasi. Mengapa kok dia harus berpikir spesialisasi? Seorang yang spesialisasi di bidang tertentu, maka dia akan bekerja itu lebih efektif dan efisien sehingga hasil yang diperoleh bisa lebih maksimal. Keputusan yang kritis berikutnya adalah berhubungan dengan supply chain management, rantai pasok, di mana seorang manajer operasional harus menentukan hilirisasi dan hulunisasi. Mana produk ini diambil secara hulu sampai hilir. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat kritis yang harus ditentukan oleh manajer operasional. Berkaitan di dalam hilirisasi dan hulunisasi ini juga ada lokasi, kemudian ada juga proses dan sebagainya, termasuk berkaitan juga dengan
layout juga, berkaitan juga dengan suppliernya. Ngambil dari supplier mana, apakah lokal ataukah harus impor. Ini sangat merupakan keputusan yang kritis. Yang berikutnya adalah keputusan yang kritis yang harus diambil oleh manajer operasional adalah inventory planning dan just in time. Salah menentukan di dalam perencanaan persediaan berakibat tidak tertampungnya barang di gudang. Atau misalkan barang bisa tertampung di gudang tetapi mudah rusak. Oleh karena itu di sini harus diperhatikan tentang perencanaan persediaan. Perkembangan manajemen operasional. Di sini manajemen operasional dimulai dari kegiatan Division of Labor yang diprakarsai oleh Adam Smith pada tahun 1776. Pada saat itu terjadi yang namanya revolusi industri. Kemudian ada standarisasi parts yang dilakukan oleh Whitney pada tahun 1800. Berkembang berikutnya dalam bentuk scientific management yang dikembangkan oleh Frederick Taylor pada tahun 1881. Kemudian dilanjutkan dengan coordinated assembly line. Di sini sudah mulai ada alur proses perakitan dan ada alur koordinasi. Di sini yang mencetuskan ada Ford pada tahun 1913, Gantt charts yang mengeluarkan juga Gantt. Di sini ada proses pembuatan pemetaan di dalam proses pengelolaan manajemen operasional. Ada motion study yang dilakukan oleh Frank dan Lillian Gilbert pada tahun 1922. Kemudian ada quality control. Quality control ini dikembangkan Stewart pada tahun 1924. Ada komputer oleh Atanasov pada tahun 1938. Lalu ada CPM Ports, ini pengelolaan persediaan menggunakan aplikasi dan sistem secara computerized dan internet. Ini dimulai oleh DuPont pada tahun 1957. Kemudian ada Material Requirement Planning oleh Orlicki pada tahun 1960. Ada Computer Aided Design atau CAD pada tahun 1970. Ini sudah mulai berkembang pengelolaan manajemen operasional, ini mulai ke arah industrialisasi. Kemudian ada Flexible Manufacturing System FMS pada tahun 75. Ada Baldrige Quality Awards pada tahun 80. CIM Computer Integrated Manufacturing pada tahun 1990. Ada globalisasi di bidang manajemen operasional terjadi pada tahun 92. Mulai tahun 95, kegiatan manajemen operasional memasuki era dunia maya, yaitu dengan menggunakan internet. Ini tokoh-tokohnya. Frederick W. Taylor. Dia merupakan kepala engineer dari Midfield Steel. Ini Frederick W. Taylor. Dia menciptakan prinsip-prinsip efisiensi di dalam manajemen operasional. Kemudian ini suami istri Frank
and Lillian Gilbert. Dia melakukan aplikasi efisiensi metode untuk rumah dan 12 anaknya. Ini jadi dia mengembangkan metode-metode pengelolaan kerja yang lebih efisien dan efektif di dalam manajemen operasional. Ini sepasang suami istri yang menjadi engineering team. Kemudian Henry Ford, ini kita kenal dengan kendaraannya. Dia menggunakan model T, jadi Moving Assembly Line to make model T. Unfinished product move by conveyor pass workstation. Jadi di model T itu proses berjalan dari titik tertentu sampai ke titik yang lain. Ini sudah digunakan oleh Henry Ford pada sekitar tahun 1913. Kemudian Edward Deming, dia membuat analisis proses menggunakan statistik. Sekian dulu pertemuan pada kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada materi-materi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.